Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat belajar lagi. Kita akan membahas pembahasan LKS penilaian harian, fungsi lanjutan dan grafiknya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Di sini diketahui bahwa ada fungsi, bentuknya itu adalah fx sama dengan min 2/3x min 2 jika daerah fungsi atau df-nya atau domainnya itu adalah x kurang dari min 3, di mana x elemen real, maka tentukan manakah fungsi yang merupakan fungsi dari fx. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan ini yang harus kalian lakukan adalah mencari titik potong. Atau biasa kita sebut sebagai tipot pada sumbu X maupun sumbu Y. Yang pertama kita cari terhadap sumbu X, berarti kita cari Y yang sama dengan 0. Karena kita punya fungsinya itu Y sama dengan min 2/3x min 2, kemudian ini kita sama dengan kan 0 karena di sini 0 ya. Berarti sekarang kita miliki min 2/3x, yang ini pindah ke sana jadinya adalah 2, maka x sama dengan, kita kali silang ya, ini kan perkalian berarti sama saja dengan dibagi berarti 2 dibagi dengan min 2/3 atau sama dengan, ini bisa kita coret ya, berarti min 3, maka tipotnya akan sama dengan min 3 karena x nya di sini min 3, y nya adalah 0, di min 3,0. Nah, dari sini kita bisa menyeleksi opsi mana yang salah. Di sini salah ya, karena titik potongnya di sini min 1,2, berarti ini salah. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu x nya juga min 2,0, berarti salah. Di sini min 3 benar ya, kemungkinan benar, yang ini juga kemungkinan benar. Sedangkan yang ini titik potongnya terhadap sumbu x adalah min 2,0 juga, berarti salah. Nah, selanjutnya kita bisa mencari titik potong terhadap sumbu y. Opsi C dan opsi D ini berbeda kan, yang ini titik potongnya di y positif, yang ini yang y negatif. Coba kita cari, salah ya, ini kita nurusinnya ini berarti titik potong terhadap sumbu y, atau biasa kita sebut x sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan ke fungsi yang kita miliki, yaitu y sama dengan min 2/3x min 2, x nya kita ganti 0, berarti kita miliki y sama dengan min 2/3 kali 0 min 2. Maka 0 ini kan perkalian ya, didahulukan, berarti min 2/3 kali 0 itu 0 dikurangi 2 ya, maka y sama dengan min 2, maka titik potongnya adalah 0, min 2. Nah, 0, min 2 berarti y nya itu y negatif. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang y nya negatif adalah yang D, maka jawaban yang benar adalah yang D. Cukup mudah ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini diminta untuk mencari daerah hasil atau biasa kita sebut sebagai ring.
sebagai ring ya, daerah hasil dari fungsi fx 2 sama dengan 2x min 2 dengan domainnya itu adalah x kurang dari 3 atau x elemen R. Saya akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara pertama dengan cara klasik, yaitu menggunakan tabel XY. Jadi sekarang kita memiliki X dan Y di sini yang akan kita cari. Kemudian kita lihat domainnya adalah X kurang dari 3. X kurang dari 3 artinya X-nya berjalan dari 3, kemudian ke kirinya 3 atau kurang dari 3, yaitu 2, 1, dan seterusnya. Misalkan saya ambil di sini batasnya yaitu 3 terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan ke sini. 2 kali 3, ketika X sama dengan 3 berarti Y sama dengan 2 kali 3, kita substitusikan ke sini, dikurangi 2 yaitu 6 min 2, 4. Nah kemudian kita jalan mundur yaitu ke 2. Ketika X nya sama dengan 2, maka Y akan sama dengan 2 kali 2 min 2, 4 dikurangi 2 berarti 2, tapi di sini 2. Kemudian ketika X nya 1 berarti kita substitusikan ke sini, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2, 2 kali 1 2 dikurangi 2 0. Nah sebenarnya dari sini sudah cukup ya, kita bisa mencari range-nya atau daerah hasilnya. Coba dilihat dari fungsi Y-nya, hasil dari Y, sumbu Y-nya yaitu 4, 2, 0. Pasti setelahnya itu negatif karena ini fungsinya linear kan, berarti dia antara naik atau turun. Kalau dari sini kita lihat bahwa nilai Y-nya semakin turun dan dimulai dari angka 4, berarti kita bisa menyeleksi ini salah, ini juga salah. 4, 2, 0 berarti artinya Y-nya itu kurang dari 4. Nah ingat bahwa di sini ada tanda sama dengannya, maka di sini juga Y-nya harus ada sama dengan ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya yaitu 4. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Nah coba kita gunakan cara yang kedua, yaitu kita berjalan dari domainnya yaitu X kurang dari 3. Nah diperhatikan bahwa fungsinya yang kita tuju adalah 2x min 2. Langkah pertama berarti yang paling dekat dengan X adalah 2, maka kedua ruas dari pertidaksamaan ini kita kalikan 2 sehingga kita peroleh 2 kali X kurang dari atau sama dengan 2 kali 3. Selanjutnya ini harus dikurangi 2, berarti kedua ruas juga harus kita kurangi 2. 2x min 2 kurang dari 2 kali 3 6 dikurangi 2 yang di sini. Oke, berarti sekarang kita miliki fx nya kurang dari 6 min 2 4, atau fx kan Y, berarti Y kurang dari 4. Sama kan hasilnya? Nah tinggal kalian pilih mana cara yang paling mudah untuk kalian. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita diminta untuk mencari grafik fungsi Y sama dengan Gx, di mana Gx nya adalah mutlak dari fx. Fx nya adalah 2 min setengah X, domainnya adalah X kurang dari 6. Nah sama halnya berarti kita harus mencari fungsi Gx nya ini sama dengan apa, karena di sini mutlak dari fx sedangkan fx nya itu ini, berarti tinggal kita substitusi ya, 2 dikurangi setengah X, ini adalah Gx atau yang kita cari yaitu Y. Cara paling mudah yaitu kita menggunakan tabel. Di sini X kurang dari 6, artinya X nya
memiliki batas 6, kemudian kurang dari 6, berarti mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan tabel berarti kita peroleh XY, tabel XY nya kita mulai dari 6 dulu, kita cari batasnya, kita substitusikan ke sini, berarti ketika X nya 6 maka Y nya akan sama dengan mutlak dari, kita substitusikan 2 min setengah kali 6, maka sama dengan 2 dikurangi, ini kita coret, berarti 3, yang lipat di mutlak, berarti sama dengan min 1 atau 1. Jadi ketika 6, Y nya adalah 1. Nah, di sini kita bisa langsung seleksi jawaban mana yang, atau opsi mana yang salah. Di sini 6,3, berarti salah ya. Ini 6,1. Nah, ini kemungkinan benar. Kemudian di sini 6,2. Berarti ini opsi yang salah. Ini 6,1, berarti kemungkinan benar. Yang ini 6,2, berarti salah. Nah, selanjutnya berarti kita bisa mencari yang paling mudah, yaitu ketika X nya 0. Di sini kan ada dua perbedaan ya. Ketika X nya 0 di sini 2, kalau di sini ketika X nya 0 di sini Y nya 3. Coba kita substitusikan di sini 0. Berarti kita substitusikan X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 2 dikurangi setengah kali 0. Maka ini adalah 0, 2 dikurangi 0 adalah 2, maka hasilnya 2. Artinya titiknya adalah ketika X nya 0, Y nya 2. Kita cari X nya 0, Y nya 2 hanya yang C, maka jawabannya benar adalah C. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, ini kita diminta untuk membuat sketsa grafik fungsi Y sama dengan fx. Fx nya adalah x kuadrat min 4x plus 3. Domainnya adalah x kurang dari 4. Nah, jika kita lihat dari semua opsi, titik potong terhadap sumbu X nya adalah ini ya, sama-sama min 1 dan 3. Semuanya seperti itu. Ini kan kita peroleh dalam membuat sketsa grafik kan cara pertama adalah mencari titik potong ya. Mencari tipot. Yang pertama ketika sumbu X berarti Y sama dengan 0, berarti kita miliki di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4x plus 3. Untuk memfaktorkan berarti kita cari ini xx karena ini x kuadrat ya. Kemudian cari dua bilangan yang jika dikali itu min 3. Maaf, maksud saya dikali sama dengan 3, tapi ketika dikurangi hasilnya adalah min 4. Nah, berarti yang paling mudah adalah min 3 min 1. Kita bisa lihat dari opsi kan pilihannya cuma 1 dan 3 ya. Nah, di sini kan artinya X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 1 di sini. Karena X min 1 sama dengan 0. Nah, yang berbeda itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kita cari. Sumbu Y berarti X sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh Y sama dengan X kuadrat 4x plus 3, Y nya kita ganti 0. 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3, maka hasilnya 0 min 0 plus 3, maka Y nya adalah 3. Kalau yang ini tadi tipotnya 3,0 dan 1,0, berarti di sini X nya 0, Y nya 3, 0,3.
Yang 0,3 hanya ini dan ini. Nah, perhatikan bahwa di sini ada X kurang dari 4. Artinya tidak ada tanda sama dengan di sini. Sedangkan di sini 4-nya, yang satunya bolong, yang satunya full. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Karena ketika X-nya 4, Y-nya harus bentuknya bulatan yang tidak full. Cukup mudah ya dalam menyeleksi soal yang bentuknya adalah pilihan ganda. Berbeda ketika kita diminta untuk menggambar dalam bentuk soal IC. Jadi kita harus lengkap itu. Harus mencari sumbu X, sumbu Y, kemudian titik puncaknya, kemudian kita harus membuat sketsanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini pernah kita bahas. Yang pertama kita seleksi dari A-nya dulu. Di sini A-nya kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. Nah, di sini semuanya terbuka ke bawah ya opsinya. Kemudian kita lihat B-nya lebih dari 0. B-nya lebih dari 0. Kita gunakan rumus X puncak, yaitu min B per A. B-nya lebih dari 0 berarti dia bentuknya positif. A-nya kurang dari 0 berarti dia negatif. Maka hasilnya pasti positif per negatif, negatif, negatif kali negatif berarti positif. Maka X puncaknya itu di X yang positif. Jika kita lihat X-nya yang positif hanya yang ini kan berarti X-nya di negatif ya. Berarti opsi A salah. Kemudian opsi B kita lihat juga A-nya negatif. Berarti ini juga salah. Yang ini kemungkinan benar karena positif. Yang ini juga X-nya, X puncaknya positif. Yang ini X puncaknya negatif. Berarti kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Kemudian kita lihat di C lebih dari 0. C lebih dari 0 berarti tipe sumbu Y adalah di positif. Nah, jika kita lihat di sini tipe terhadap sumbu Y-nya itu di Y yang positif, sedangkan yang di sini di negatif. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 9. Di sini kita diminta untuk mencari tipe fx terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tipe terhadap sumbu X berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Yang ini ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa yang diketahui di soal itu adalah titik A. Titik A adalah titik puncak atau titik balik. Kemudian yang di sini itu adalah titik lain, yaitu min 3,5. Maka jika diketahui titik puncaknya min 1, min 9, kemudian titik lainnya min 3, min 5, berarti kita bisa menggunakan untuk mencari persamaannya ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus A kali X min XP atau X puncak dikuadratkan ditambah YP. Nah, kita gunakan rumus ini karena yang diketahui adalah titik balik atau titik puncak dan satu titik lain. Berarti ini XPYP. Berarti XP-nya min 1, YP-nya min 9. Kita substitusikan ke sini, berarti kita punya A kali X min XP-nya yaitu min 1.
kita kuadratkan ditambah YP nya itu min 9. Nah berarti kita punya A kali X plus 1 kita kuadratkan plus min 9. Nah langkah selanjutnya kita cari A. Cari A dengan mensubstitusikan titik lain yaitu min 3, min 5. Berarti ini X, ini Y. Kita ganti X nya di sini min 3, Y nya min 5. Berarti min 5 sama dengan A kali X nya kita ganti min 3 plus 1 kita kuadratkan plus min 9. Berarti kita punya A kali min 3 plus 1 berarti min 2. Ini langsung ya saya tulis sebagai min 9, ini min 5. Nah ini ada perkalian, ada pengurangan. Berarti yang pertama harus yang kita lakukan adalah perkalian. Sebelum perkalian ada kuadrat, berarti ini yang kita dulukan. Min 2 kuadrat berarti 4. Berarti 4A min 9 min 5. Berarti kita pindah ruas ke sana. Min 9 nya berarti min 5 ditambah 9 sama dengan 4A. Maka 4A sama dengan 4. A sama dengan 1. Nah artinya kita punya persamaannya adalah Y sama dengan 1 kali X. Ini tadi ya, X min 1 berarti X plus 1 dikuadratkan min plus min 9 berarti min 9. Nah, langsung kita cari titik potong terhadap sumbu X nya. Berarti cari titik sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Berarti kita substitusikan ke sini, Y nya 0 sama dengan X plus 1 kita kuadratkan dikurangi 9. Berarti ini bisa pindah ruas ke sana, berarti 9 X plus 1 kita kuadratkan. Nah di sini kan kalau kita kasih akar 9 ini kan X plus 1, akar 9 kalau bentuknya seperti ini berarti plus minus 3, ada 2 kemungkinan. Artinya yang pertama X plus 1 sama dengan plus 3 atau X nya sama dengan 3 min 1 yaitu 2, atau X plus 1 sama dengan min 3, min dari sini ya, berarti X nya sama dengan min 4. Maka titik potongnya yaitu 2,0 dan min 4,0. Nah jika kita lihat dari opsi yang titik potong terhadap sumbu X nya 2,0 dan min 4,0 hanya yang D. Maka jawabannya adalah yang D. Coba kita cek, cross check dengan mencari titik sumbu Y, yaitu ketika X sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini, berarti Y sama dengan, kita ganti 0 plus 1 kita kuadratkan min 9, maka 1 kuadrat min 9, 1 min 9 yaitu min 8. Maka titik potongnya adalah 0, min 8. Nah ini ya, tetap ya hasilnya adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini fungsi kuadrat berikut yang grafiknya menyinggung sumbu X positif. Ingat, menyinggung. Menyinggung berarti ketika diilustrasikan di X positif berarti gambarnya nanti seperti ini ya. Berarti dia titik potongnya hanya 1 tipot. Berarti syaratnya adalah D sama dengan 0. Maka kita cari
Dari masing-masing opsi ini, yang jika disubstitusikan diskriminannya akan sama dengan 0. Kita cari dari opsi yang pertama dulu ya. Opsi pertama kita miliki A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti min 4. Oke. B-nya adalah koefisien dari X, berarti min 4. Dan C-nya adalah min 1. Kita substitusikan ke diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 4 kita kuadratkan kali 4 kali A nya min 4, C nya adalah min 1, berarti 16 min. Nah ini min kali min udah positif, dikali min berarti tetap negatif ya. 4 kali 4 16 kali 1 berarti tetap 16. Berarti kita peroleh D nya adalah 0. Nah sebenarnya berarti ini adalah jawabannya ya, yaitu D sama dengan 0. Tapi kita bisa cek yang lain, opsi B. Berarti kita punya A nya koefisien X kuadratnya min 4, B nya itu koefisien X nya 5, C nya adalah konstantanya yaitu min 2. Nanti kita substitusikan ke B kuadrat min 4AC, kita peroleh B nya 5 kuadrat min 4 kali min 4 kali min 2, berarti 25 min, berarti min 4 kali 4 16 kali 2 berarti 32. Maka hasilnya adalah negatif 7 atau kurang dari 0. Berarti tidak memenuhi ini kan ya. Jadi opsi B salah. Sekarang ke opsi C. Opsi C itu ada A nya 4, B nya min 4, C nya 2. Berarti ketika kita substitusikan B kuadrat min 4AC, berarti kita peroleh min 4 kuadrat kali min 4 kali 4, A nya adalah 4, C nya adalah 2. Berarti min 4 kuadrat itu 16, min 16 kali 2 atau 32, berarti negatif juga, kurang dari 0. Berarti opsi C juga salah. Bagaimana dengan opsi D? Sama caranya ya, berarti A nya di situ 4, B nya min 4, C nya 1. Berarti ketika kita substitusikan ke persamaan atau rumus diskriminan, kita peroleh min 4 kuadrat min 4 kali A nya 4 kali 1. Jadi di sini hasilnya adalah 16 min 4 kali 4 16 juga. Ternyata hasilnya 0 juga. Ada dua kemungkinan. Sekarang kita coba cek yang E. Yang E berarti kita peroleh A nya adalah 4, B nya 5, C nya min 1. Kita masukkan ke diskriminan, berarti 5 kuadrat min 4 kali 4 kali min 1. Nah hasilnya adalah 25 min 4 kali 4 16 kali min 1, berarti positif ya ini. Maka hasilnya adalah 41, lebih dari 0. Berarti ini opsi yang salah. Sekarang kita memiliki dua kemungkinan, yaitu A dan D. Sedangkan yang diminta di sini sumbu X positif di sini, berarti X puncaknya dan Y puncaknya di sini ya, ini. Nah berarti di sini kita harus cari XP nya itu harus positif. Ingat rumus XP adalah min B per
A. Min B per 2A. Berarti di sini tadi kalau nomor 8 harusnya B per min 2A, berarti tetap ya hasilnya ya. 2 kali negatif kan negatif. Plus per negatif itu negatif, negatif kali negatif itu positif. Nah, yang ini berarti kita substitusikan opsi yang A. Yang A berarti kita punya XP-nya adalah B-nya itu min 4, A-nya itu min 4 juga. Berarti kita coret ini sama ini, kita peroleh min, di sini min ya, 1 per 2. Berarti XP-nya negatif. Coba opsi D kita masukkan XP. Berarti kita peroleh min dari B-nya itu 5 per 2 kali 4. Oh, B-nya min 4, mohon maaf. B-nya itu min 4, A-nya itu adalah 4. Berarti ini ketika kita coret hasilnya min 1. Min 1 kali min berarti positif. Positif 1 per 2. Maka X puncak yang positif adalah yang D. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, tadi Bu Indah mohon maaf ya, yang ini tadi kelupaan rumusnya XP itu adalah min B per 2A. Tapi hasilnya tetap yaitu yang D karena tidak mempengaruhi positif negatifnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sudah masuk ke fungsi rasional ya. Di sini kita miliki fungsi rasional adalah fx sama dengan 3 min 6x per 2x min 4. Yang diminta adalah daerah hasil atau ring. Ring berarti yang kita perhatikan adalah sumbu y-nya yang berhubungan dengan sumbu y, yaitu asimtot apa? Masih ingat? Berarti asimtot yang berbentuknya datar. Asimtot datar kita peroleh dari, masih ingat? Asimtot datar kita peroleh dari y sama dengan coef x di pembilang per koefisien x di penyebut. Nah, di sini kita dapat identifikasi bahwa koefisien x-nya adalah min 6. Berarti kita tulis min 6. Koefisien x di penyebut. Penyebutnya berarti di sini 2. Maka hasilnya adalah min 3. Nah, asimtot datarnya itu adalah di min 3, berarti di bawah ya. Itu di min 3. Kita lihat opsinya, berarti jawabannya ringnya, ring F adalah Y yang selain min 3 dengan Y elemen R. Maka opsi yang benar adalah yang E. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lagi-lagi kita diminta untuk mencari daerah hasil, tapi fungsi yang diminta itu adalah fungsi kebalikan dari fx. Kalau fx-nya sama dengan 6x min 1 per 4 min 2x, berarti 1 per fx, tinggal kita balik ya.
yang pembilangnya jadi di bawah, penyebutnya jadi di atas. Nah, ini adalah fungsi Gx. Sama dengan yang tadi, nanti kita cari hasil, daerah hasil berarti ring. Kalau mencari ring berarti hubungannya dengan asimtot datar. Sama dengan soal sebelumnya, berarti kita cari Y. Koefisien X-nya dari sini adalah min 2. Koefisien dari penyebutnya adalah 6. Berarti min 1/3. Oleh karena itu ring F-nya, ring G-nya adalah Y yang selain asimtot datarnya, yaitu Y sama dengan 3 ya tadi asimtot datarnya. Maka opsi yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini mencari persamaan grafik fungsi rasional. Jika diketahui, jika kita lihat di sini asimtot tegaknya itu di 0 ya, X sama dengan 0. Kemudian asimtot datarnya di mana ini, Y sama dengan 1. Nah, berarti kita tinggal cari mana yang asimtot tegaknya 0, asimtot datarnya adalah 1. Asimtot tegak bisa kita cari dengan penyebut, fungsi penyebutnya ya, sama dengan 0. Nah, jika kita lihat dari opsi A, B, C, D, E semuanya bisa 0. Di sini kan berarti penyebutnya kan X sama dengan 0. Penyebutnya kan 0. Yang ini 2X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 juga. Kemudian yang ini X sama dengan 0. Yang ini 2X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, berarti kita tidak bisa mengeliminasi pilihan untuk mencari asimtot tegak. Sekarang kita bisa mencari asimtot datar. Asimtot datar tadi bisa kita cari dengan Y sama dengan koef X di pembilang per koef X di penyebut. Nah, kita cari nih ketika Y di sini koefisien pembilangnya adalah 1, yang di sini 1. Berarti 1/1 sama dengan 1. Yang ini 1, ini 2, berarti 1/2. Yang ini 1, ini 1, berarti 1/1. Kalau yang ini 1, ini 2, berarti 1/2. Sedangkan yang ini berarti Y sama dengan ini min 1 ya, per 1, berarti min 1. Dari sini kita bisa seleksi bahwa yang asimtot datarnya yang benar itu adalah opsi A dan opsi C. Tinggal kita cek di dua ini manakah yang memenuhi titik-titik yang ada pada fungsi ini. Oke, kita lakukan uji titik. Coba kita pilih yang paling mudah. Di sini ada titik yang paling mudah ya, ini pas kan ya, 2,2. Berarti kita substitusikan untuk X sama dengan 2 yang hasilnya itu 2. Kita substitusikan ke sini. Berarti Y sama dengan 2 plus 2/2. Berarti 4/2 yang hasilnya itu adalah 2. Coba yang D. Oh, yang C ya, mohon maaf. X sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 dikurangi 2/2, berarti 0/2. Hasilnya adalah oke, berarti
Yang memenuhi adalah yang A, karena ketika kita substitusikan X sama dengan 2, ternyata Y-nya sama dengan 2. Kalau yang D, ketika kita substitusikan 2, ternyata Y-nya 0. Maka ini adalah jawabannya. Oke, berarti sudah selesai. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.